Selamat pagi, Shalom. Selamat datang dalam ibadah kedua di Jemaat Karambe pada pagi hari ini. Juga bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti secara online, selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita menyiapkan hati kita untuk bersama-sama bersekutu dalam ibadah ini. Mari bersyukur kepada Tuhan yang terus melimpahkan rahmat-Nya dalam hidup kita. Gereja Toraja sebagai bagian dari Gereja Reformasi ikut serta mensyukuri dan merayakan Hari Reformasi Gereja ke-508, tepatnya tanggal 31 Oktober 2025. Reformasi gereja yang dipelopori oleh Martin Luther mengingatkan kita bahwa kita diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Dalam rangkaian syukur tersebut, Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja juga merayakan hari ulang tahun yang ke-17 pada tanggal 31 Oktober 2015. Dengan rasa syukur, mari kita menyembah Tuhan dalam tuntunan tema, hari ini telah terjadi keselamatan. Mari berdiri. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan, mengagungkan kuasa-Nya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud, mengagungkan kuasa-Nya, besarkan nama-Nya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Allah Tritunggal menyertai kamu. Menyertai juga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita merendahkan diri dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Allah, kami adalah milik-Mu yang Engkau pilih menjadi umat yang kudus untuk memberitakan kebaikan dan perbuatan Tuhan yang ajaib bagi dunia ini. Namun kami sering lalai dalam menyatakan kesaksian kami
bahkan sering mencemari kehidupan kami dengan hal-hal yang Engkau anggap jahat, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah dan baharuilah hidup kami, ya Tuhan. Amin. Di salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang jamak, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darahnya. Ku bersujud beriman, tersalib bersamanya. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Saudara-saudara, mari mendengarkan petunjuk hidup baru dari Habakuk pasal 2 ayat 4, firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Amin. Mari secara berbalasan kita bermazmur bagi Allah melalui Mazmur 32 ayat yang pertama sampai ke-7. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, Yang dosanya ditutupi, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari, Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu,
dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi Engkau dapat ditemui, Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyianku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau melindungi aku sehingga aku luput dan bersorak. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelum itu mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur betapa kasih-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami. Tuhan telah mengantar kami boleh hadir bersama di rumah-Mu yang kudus ini. Menyembah-Mu dalam kemuliaan-Mu. Firman-Mu hendak kami baca dan dengarkan bersama. Ya Roh Kudus, baharuilah kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan ini mengambil tempat di dalam hati kami dan menjadikan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang kedua pada ibadah yang kedua ini terambil dari kitab Habakuk pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 5. Firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku,
Demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia, orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang berikut terambil dari 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara, kitab Injil Lukas pasal 19 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Tentang Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya.
Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Amin. Shalom. Ya, selamat berjumpa lagi dalam ibadah kita di siang hari ini, bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena penyertaannya kita selalu diberikan kesempatan untuk bisa beribadah. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada kita sehingga kita semua merindukan persekutuan ibadah di rumah Tuhan hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan secara khusus sebagai bahan utama perenungan dari kitab Injil Lukas. Bacaan kita tadi dari Lukas 19 ayat pertama sampai 10 dengan tema "Hari ini telah terjadi keselamatan." Nakualan bahasa Toraya nakua ya duka bang siamo alloyate narampoi kama karimanan. Saudara-saudara, nama Sakeus atau cerita tentang Sakeus dalam Alkitab tentu sudah sangat lazim kita kenal. Tapi meskipun lazim dan ceritanya endingnya baik, tapi tetap saja julukan, stigma terhadap Sakeus ini rada-rada negatif. Mungkin Bapak Ibu ya itulah sebabnya orang tua tidak banyak yang memberi atau kasih nama anaknya Sakeus. Selama saya jadi pendeta, 5 tempat saya tempati melayani, belum ada saya berjumpa dengan Bapak Sakeus di jemaat. Saya tidak tahu kalau di Karambe ini belum saya jumpai. Tentu ada alasannya ya kira-kira. Kenapa Sakeus ini jarang sekali ditemukan namanya di masyarakat. Ya tentu saja Bapak Ibu, karena mungkin seperti tadi saya katakan, cerita tentang Sakeus ini tidak begitu baik kesannya, padahal sebenarnya
endingnya kalau kita pelajari nanti, Sakeus ini sebenarnya adalah orang yang mau berubah dan diubahkan. Nama Sakeus sendiri Bapak Ibu bagus ya. Sakeus itu artinya dari kata Ibrani sakai yang artinya murni, tidak bersalah. Itu arti nama Sakeus. Tapi mungkin karena sudah terlanjur cerita ini dari sekolah minggu, wah karena aku disangai anakku Sakeus. Selain karena julukan orang-orang terhadap Sakeus bahwa Sakeus itu adalah orang berdosa, dia juga memiliki postur tubuh yang pendek, sehingga tidak mampu untuk bisa berbuat banyak seperti orang-orang yang lain yang ada di sekitarnya. Mari kita lihat siapa Sakeus Bapak Ibu. Sakeus adalah seorang Yahudi yang pekerjaannya adalah sebagai seorang kepala pemungut cukai di Yerusalem. Atau kalau sekarang kepala pegawai pajak ya, atau bea cukai. Dia seorang yang kaya, dan itu tadi disorot juga tentang postur tubuhnya yang pendek. Ia dibenci oleh orang Yahudi di sekitarnya, dianggap rendah walau ia seorang yang kaya, karena dianggap sebagai orang yang pengkhianat dalam masyarakat Yahudi, bekerja untuk pemerintah Romawi. Dan kalau katanya suka mengambil lebih dari yang seharusnya, menagih pajak tetapi melebihi dari yang seharusnya. Nah, makanya dituduh sebagai seorang koruptor. Bapak Ibu saudara-saudara, namun bagaimanapun sebenarnya reputasi atau penilaian dari orang-orang pada waktu itu kepadanya, kita dapat melihat bahwa Sakeus ini juga sesungguhnya memiliki kekosongan hati, meskipun secara materi dia punya, dia dihargai, dia sebagai seorang pejabat kepala bea cukai, kepala pemungut cukai. Kalau namanya kepala dalam suatu instansi Bapak Ibu, ya tentu dia punya, seharusnya dia punya penghargaan yang tinggi. Tetapi itu tadi, dia tidak dianggap sebagai seorang pejabat yang dihargai dalam masyarakat karena dia bekerja pada pemerintah Romawi. Dalam keadaan demikian, ia pun terdorong dengan rasa ingin tahu untuk melihat Yesus, karena beritanya Yesus akan lewat. Setelah keluar dari Yeriko dan seterusnya ia akan pergi, dia tidak mau melewatkan kesempatan untuk juga melihat Yesus yang viral itu, Yesus yang melakukan banyak mujizat, dan katanya mau lewat. Dia tidak melewatkan kesempatan itu. Ia tidak menyerah untuk melihat, sebab badannya pendek dan orang-orang semua ada di depannya seolah-olah tidak ada jalan untuk bisa maju ke depan dan melihat apa yang ia tunggu-tunggu. Akhirnya ia naik ke pohon. Dia melihat begitu jelas tentang Yesus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Keinginannya itu ternyata tercapai. Dia mendobrak rasa malunya untuk mau maju ke depan dan naik ke atas pohon. Seorang pejabat Bapak Ibu kalau mau naik di atas pohon, manjat untuk hanya melihat orang yang lewat, itu tentu sesuatu yang sangat sulit untuk didapatkan. Tapi Sakeus, dia mau melakukannya demi untuk melihat Yesus, kerinduannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Sakeus ingin melihat Yesus bukan sekedar mau melihat bagaimana Yesus yang viral, tetapi benar-benar ia ingin menyatakan kerinduannya untuk diubahkan.
Ia mau berjuang untuk mewujudkan keinginannya. Di sini ada berbagai penafsiran yang bisa muncul bahwa ya mungkin saja dengan melihat Yesus itu ada sesuatu yang terjadi pada dirinya. Seperti seorang perempuan, kalau kita baca dalam seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, naku alampenanna keku kakak duka itu sambuna. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan benar perempuan itu sembuh karena imannya kepada Yesus. Ya mungkin bisa seperti ini Sakeus. Naku aku tiro dukai. Nambai nayatu pergumulanku bisa duka diselesaikan. Kerinduannya untuk melihat ternyata menjadi jawaban baginya untuk diubahkan. Dia dipulihkan. Dan Yesus malah mengajaknya Bapak Ibu untuk turun dari pohon. Sebab Yesus katanya mau menumpang. Aku harus menumpang di rumahmu. Ya ternyata Yesuslah yang terlebih dahulu melihat Sakeus. Dan memanggil Sakeus. Sakeus dihargai Bapak Ibu sebagai pribadi yang berpotensi benar dan bersih sesuai dengan namanya. Sehingga Yesus mau menumpang di rumahnya. Dan ini bukan kebetulan. Kalau kita baca, aku harus menumpang di rumahmu hari ini. Batuanana kuma inang na catat mo, schedule-nya Tuhan Yesus, agendanya bahwa oh hari ini kita akan menumpang di seorang kepala pemungut cukai namanya Sakeus. Sama seperti kalau ada pejabat Bapak Ibu yang mau berkunjung ke daerah-daerah, schedule-nya itu sudah tersusun oleh protokoler. Kumua aloyate, lamalen deto aloyate, jam ini, waktu ini untuk singgah di sini, lalu kemudian istirahat di sini dan sebagainya. Begitu juga perjalanan Yesus ya. Jadi semua tidak kebetulan. Karena memang Yesus ingin tahu dan mau memberikan keselamatan bagi seorang yang bernama Sakeus di situ pada waktu itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus memprioritaskan bahwa hari ini kita akan singgah di rumah Sakeus, kepala pemungut cukai. Ya meskipun Sakeus tidak disukai oleh banyak orang, tetapi Yesus memberikan kesempatan kepada Sakeus. Saudara-saudara, tentu ini menjadi pertanyaan. Mengapa Yesus mau jadikan salah satu sasaran perjumpaannya dengan Sakeus? Ternyata bahwa Sakeus ingin diubah Bapak Ibu. Sakeus sebagai contoh orang berdosa yang mau bertobat. Nah kuasa Sakeus, setengah dari harta milikku, aku akan memberikan kepada orang miskin. Setengah. Jadi kalau Sakeus itu punya banyak harta, triliunan hartanya, dibagi dua, semuanya untuk orang miskin. Kalau ada yang pernah, nah jadi sebenarnya Sakeus juga belum yakin betul kalau ada yang dia peras. Tapi dia bilang kalau ada yang pernah saya peras, dalam hal ini mereka dirugikan, diperlakukan tidak adil, maka akan dikembalikan 4 kali lipat. Ya luar biasa Bapak Ibu Sakeus ini. Jadi 4 kali lipat itu ya banyak sekali bonus-bonusnya itu. Bukan lagi 2 kali lipat tapi 4 kali lipat akan dikembalikan. Saudara-saudara, seketika cara pandangnya, ya, cara pandang Sakeus ini tentang bisnis, tentang harta berubah total. Dari menumpuk harta menjadi mau berbagi. Jadi mungkin di sini bisa dikatakan dari mau cari mata duitan, mau cari uang apa-apa sedikit uang berubah menjadi uang bukanlah segala-galanya.
Dari merugikan orang lain menjadi memulihkan. Dan menganggap sesama bukan lagi sebagai obyekan untuk diperas, tetapi sebagai rekan, sebagai teman atau sesama yang mesti dia bantu. Jadi inilah wujud konkret pertobatan yang mana mengubah cara pandang tentang pekerjaannya, tentang hartanya, tentang sesama. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, apa dampak dari pertobatan ini? Apa yang menjadi buah dari pertobatan Sakeus? Yesus katakan hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Karena orang ini pun adalah anak Abraham. Anak Abraham artinya pewaris janji keselamatan. Yang mana ini dahulu diberikan kepada Abraham oleh Allah. Dan sekarang dibawa dan dihadirkan oleh Yesus. Jadi Sakeus ini ibaratnya manusia yang hilang, yang sudah dicari dan ditemukan kembali serta diselamatkan oleh Yesus. Saudara-saudara, banyak hal bisa terjadi secara tidak terduga. Yang semula kita menganggap jauh dari ekspektasi kita, itu bisa dan mungkin terjadi seketika dapat mendatangkan sukacita yang besar. Susimote tunalami Sakeus. Ya semula ia hanya mau melihat, nak aku tiro-tiro bangari, laku tiro bangari batongan susi turupanna. Walau ia harus melihat dari atas pohon, tetapi lebih dari harapannya justru Yesus mau singgah di rumahnya, mau tinggal di rumahnya, mau makan di rumahnya. Ya keden tamunta, apalagi tamu itu yang betul-betul kita lihat adalah tamu kehormatan, tentu segala sesuatu bisa kita mau berikan. Karena bisa dikuala di benasang itu, diampunna di pak nasuan sia. Sabak ini adalah tamu yang langka, tamu kehormatan bagi semua orang yang ditunggu-tunggu dan telah berbuat banyak mujizat. Lalu tinggal di rumah orang yang berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, perjumpaan dengan Yesus akan selalu membawa perubahan. Perubahan kehidupan kita. Ya, banyak sekali perubahan yang dialami oleh orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus, yang lumpuh, yang buta, yang sakit kusta, mereka semua disembuhkan. Tapi jauh lebih dari itu Bapak Ibu, dalam Alkitab mengisahkan bahwa perjumpaan dengan Tuhan juga dapat mengubahkan kehidupan rohani seseorang. Misalnya Paulus. Paulus dulu adalah seorang penjahat kelas kakap bagi orang Kristen, menganiaya yang luar biasa, tetapi aku mau madosanna, aku mau tetu madosanna. Dia dijumpai oleh Yesus pada saat ganas-ganasnya ingin menganiaya orang-orang percaya. Lalu dia bersaksi, Bapak Ibu, Tuhan pulihkan dia, Tuhan ampuni dia karena dia bertobat. Makualan Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa hidup orang percaya itu tidak lagi berpusat pada diri sendiri, melainkan pada Kristus yang hidup melalui iman di dalam dirinya. Ya, namun Bapak Ibu, saudara-saudara, banyak orang sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah mengenal Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, ikut beribadah, rajin beribadah, melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan kerohanian. Tetapi hidup kerohanian tidak berubah. Spiritualitas tidak mengalami perkembangan. Malah membuahkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan iman. Birisan male
gereja, ibadah, mendengar firman Tuhan, tapi masih selalu tidak diubahkan dalam soal hati. Masih penuh dengan dendam, masih penuh dengan iri hati, dipenuhi keserakahan, suka mencari kesalahan orang, suka membuli orang, padahal notabene tosarani. Totak bangenal pamale gereja, mendengar firman Tuhan, tapi hidupnya sehari-hari masih penuh dengan tindakan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan perjumpaannya dengan Tuhan. Berjumpa selalu dalam peribadahan dengan Tuhan, tapi tidak membuahkan kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu Timotius atau Farisi ya. Orang Farisi itu adalah orang yang ahli ya dalam kitab suci, taat pada berbagai aturan-aturan keagamaan, tradisi-tradisi harus dikerjakan, tradisi agama-agama harus diselesaikan, disusun dengan rapi. Tapi mereka masih dipenuhi dengan hanya formalitas belaka. Tindakan-tindakan keagamaan yang formalitas, tetapi hati mereka tidak tunduk kepada firman Tuhan. Apalagi yang namanya mau mengampuni orang yang berdosa. Makanya Yesus masuk ke dalam rumah sakit, oh nama leyatama banuan natoma dosa. Bersungut-sungut, marah karena Yesus mau masuk ke dalam rumah Sakeus yang dicap sebagai orang berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Karena itu dalam kehidupan setiap orang percaya senantiasa terus diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus. Jangan biarkan perjumpaan kita dengan Yesus itu berlalu begitu saja, Bapak Ibu. Tidak membuahkan apa-apa. Kita datang berjumpa dengan Yesus tetapi kita pulang dengan kosong. Lalu kita memulai lagi perbuatan yang mendatangkan dosa, sehingga keselamatan itu tidak terjadi dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Kata Habakuk pembacaan kita tadi, orang yang membusungkan dada, tidak lurus hatinya, orang sombong hianat yang berlagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Tapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Apa artinya ini? Orang benar hidup oleh percayanya. Berdasarkan kehidupan pada keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Yang lahir tidak berdasarkan pada kepercayaan pada diri sendiri, tetapi berdasarkan kepercayaan kita di dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, minggu ini bersama-sama dengan kaum bapak ya PKB Gereja Toraja. Ada kue ulang tahun Bapak Ibu di bawah. Saya tadi lirik-lirik apa ini? Oh kue. Oh rupanya ada yang ulang tahun, merayakan ulang tahun. Tanggal 31 kemarin, tepatnya tanggal 31, PKBGT berusia yang keberapa Bapak-Bapak? Wah, sweet 17. Kaum Bapak merayakan ulang tahun yang ke-17, biasa disebut sweet 17 ya. Kaum Bapak. Dan berharap Bapak Ibu kita semua berdoa bahwa seiring bertambahnya usia PKB, sebagai persekutuan kaum bapak dalam Gereja Toraja akan semakin memberi warna yang cemerlang. Bahwa peran kaum bapak tidak kaleng-kaleng, ya, tidak sekedar atau tidak formalitas, tidak asal nama, tapi benar-benar bertindak sesuai dengan imannya. Pelayanan kaum bapak dalam PKB ya, dalam persekutuan kaum bapak Gereja Toraja ini akan selalu mendatangkan keselamatan bagi orang-orang yang ia jumpai.
bagi keluarganya, bagi gereja, bagi masyarakat bangsa di mana PKB hadir. Yaitu PKB tanya mana jo gereja lanani bertindak, Bapak Ibu. Yaitu persekutuannya kaum bapak tidak hanya nyata di dalam gereja, di dalam ibadah ketika dia bernyanyi, ketika dia ambil bagian dalam ibadah misalnya. Tapi peran PKB itu harus nyata dalam kehidupan keseharian, di mana PKB baik dia secara pribadi untuk mendatangkan keselamatan bagi banyak orang. Artinya melalui pelayanan, melalui kesaksiannya, banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Banyak orang mengikuti teladan imannya sehingga mereka menjadi berjumpa dengan Tuhan. Jadi melalui pelayanannya PKB, kita semua boleh berjumpa dengan Tuhan. Nah ajak aki si tamu puang matua, urasakan itu Pak Kamasena puang matua lendui pelayanannya. Bapak Ibu saudara-saudara, ya kemeongli itu PKB ke dikuas salam PKB. Apa nuka PKB? Aihihi. Nah, apa arti aihihi Bapak Ibu? Aihihi tania kumala gora-gora punala itu tidak sekedar meongli, tidak asal bunyi saja, tapi bermakna bahwa wah inde mokan PKB, inde mokan te kaum bapak hadir sebagai teladan, hadir sebagai pemimpin, penuntun bagi keluarga, bagi jemaat dan bangsa. Oh. Jadi tanya megora-gora punala ki ko ai pada moto anggende bangsia moto ya, tapi weh inde kan PKB siap sedia siaga bagi istri, bagi anak, pelindung, imam dalam keluarga. Bukan sebaliknya. Semoga PKB Jaya terus diberkati untuk menjadi berkat. Selamat ulang tahun untuk PKB. Semoga pelayanan PKB akan terus menjadi pelayanan yang membawa sukacita dalam kehidupan bersama. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita tunduk sejenak dalam saat teduh. Jangan biarkan perjumpaan dengan Yesus berlalu. Sebab dalam perjumpaan dengan Yesus akan memulihkan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita naikkan doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Muliakan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.
memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat dan kasih karunia Allah, rahmat Allah dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Lukas 19 ayat 8 berkata, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Mari memberikan persembahan, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Kerja tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, puji Dialah. sejak memandang Yesus, tinggalkan dosa. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku bertaruh, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Ya, merasa siap di pejalan tu persembahan tu pundi dente natural ata uangkan. Sago mi PKB, mi tiro mo telon na PKB. Oh, pira. Tayo kami PKB, tara kaya PKB mak minggu. Aku 50 sabu. Pisang penduan. Kapoli teh. 50 sabu. Penduan. Pentalun. Biti-biti no teh pa. Melo teh. Sago me. Pira. Oh. Tak apa yang tu PKB mana sang puluh itu komitor nana. Pira. Ya.
20 satu kali. 50 3 kali. Oh, nasa kami PWGT. Oh. Abisan itu labu siam. Oh, rak bisa. Sago nih. 50 sabu. Aku siapa tuh? Pirampi tidak bisa. Yoto labu siam alto lawina. Mbaitan ya pedampi to ya itu pedampi tongan. 50 sabu bisa. 55 pisan penduan 60 na aku tuh 60 na pisan penduan 65 oh aku 70 aku pisan penduan sakome 70 pisang penduan oh nambah ya aku mulan nali jelah 100 pentalun oh walau pete sakomi pira bapak bega lau wah mas tanah pore bapak bega tulau hinda kami kita 10 sabu mama bega pira lau 50 oh 50 yang nalelangan ni mama bega pentalung kita mama bega. Ya, masih ada. Ya teh untuk panitia Natal. Kue apa kasan? Donat. Ya to donat to lo opok tangan ah. Tawai. Pira 50 pisan untuk Natal jemaat 50 penduan standar 50 teh 50 penduan pentalun ini pak Mama Delpri 50 pentalun tempe wah melo te tempe pira te tempe misa ari boleh sa ya tawai untuk Natal jemaat pira wah 10 sabu marali kamu lagi lihat nih tempe 10 sabu 55 indah kami 50 ke pental pentalun kedua dari terakhir saku nih 20 paling 50 pisan di pentalun nih pira 20 pisan
Indah kau yang 50. Penduan 25. Pisang penduan Bentalun. Anda siapa? Toleh Pak Edward. Berapa? Wah tadi 25 sekarang 20. Ya? Pira? 20 jong. 20 itu. Pakai ndeki 50 yang dia tuku bengkem ya? 50 pentalun. Ibu dokter. Kurang semangat tuh kita nala kataan pasak kikibung. Simbolisasi perayaan hari ulang tahun Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja yang ke-17. Mari berdiri. Mars PKBGT. Jemaat dan masyarakat, nyatakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab sebagai teladan keluarga. Angkat tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh, baktikan diri di dalam iman dan dalam perbuatan. Di dalam wadah PKBGT, Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja, mari kita bersama dengan tulus giat berkarya, menyatakan ibadah, membina keluarga, wujudkan panggilan gereja, dan majulah jaya. Simbolisasi perayaan akan dipimpin oleh Ibu Mariana. Kepada Ibu dipersilahkan. Selamat siang, selamat hari Minggu. Hari ini kita bersukacita bersama dengan PKB di ulang tahunnya yang ke-17. Kalau 17 adalah angka spesial bagi pemuda-pemudi di dalam merayakan ulang tahun, dan ini pun spesial bagi PKB. Karena itu dengan kasih kami mengundang semua pengurus PKB untuk maju ke depan. Silahkan mengambil tempat di posisi dekat kue dan silahkan duduk Bapak Ibu. Silakan pengurus PKBGT Jemaat Karambe untuk maju ke depan. Semua pengurus PKBGT Jemaat Karambe silakan mendekat ke kue ulang tahun. Iya, PKB jangan jauh-jauh dari kuenya karena hari ini adalah harinya Bapak. Silakan di belakang kue. Menghadap ke depan Pak, mari. Iya, agak ke tengah lagi, agak ke tengah sebagian.
di ulang tahunnya yang ke-17, PKB merasakan sukacita oleh karena dukungan dari kita semua selaku kaum ibu, pemuda, sekolah minggu dan para lansia. Dan di depan pengurus sudah ada kue yang bertuliskan angka 17. Sambil lilin dinyalakan, mari sama-sama kita angkat lagu Panjang Umurnya Sehat Badannya untuk PKB sambil kita bertepuk tangan. Lebih semangat lagi Bapak Ibu. Panjang umurnya. Panjang umur. Semangat PKB, tepuk tangannya yang lebih kuat dan semangat di ulang tahun yang ke-17. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi kita angkat lagu ini dengan lebih cepat. Panjang umurnya, sehat badannya, Kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Lilin akan dikipas oleh pengurus. Silakan membuat lingkaran dan bersama-sama dihitungan, sabar, dihitungan ketiga baru ditiup dengan menggunakan kertas. Mari sama-sama kita hitung. 1, 2, 3. Ya, mari kita kasih aplaus. Terima kasih. Ada pisaunya Pak, silakan Bapak bekerja sendiri, tidak dibantu dengan mama, potong kuenya. Dan dengan kasih kami mengundang Ibu Pendeta mengambil tempat di sebelah kanan. Perwakilan dari sekolah minggu, perwakilan dari pengurus sekolah minggu silakan ke depan. Silakan Pak, dipotong kuenya, dibagi sebanyak mungkin yang Bapak mau. Silakan Ibu Pendeta mengambil tempat sebelah kanan. Pengurus SMGT, perwakilan pengurus dari PPGT, saya mendapat rekomendasi, silakan Pak Adi. Pak Adi di belakang. Halo Pak Adi, mari mendampingi PPGT. Yang berikut perwakilan dari pengurus PWGT dan juga pengurus lansia. Kita mau lihat kerjanya bapak-bapak. Apakah sanggup menyelesaikan potongan-potongan kue? Ya, potongan kue yang harus disiapkan kurang lebih 10 atau 12. Ya, kerjasama yang baik. Silakan PKB, si bantu kami. Ya. Mana PKB yang lain? Boleh pegang dulu, dipegang saja dulu. Ya, tahan dulu Pak. Salah seorang perwakilan majelis yang bertugas hari ini silakan ke bawah. Salah seorang majelis yang bertugas hari ini silakan mendampingi di bawah. Iya, semakin mandiri PKB di umur yang ke-17 sudah bisa potong kue. Jadi kalau mama ulang tahun di rumah jangan potong kue mama, kasih bapaknya yang potong. Dipegang saja dulu, cukup ya. Diisi Pak dulu kertasnya semua. Oh tidak Ji Pak, anak wah PKB bisa ngarang kata ekisan itu PKB. Meoli ke PKB. Iya. Silakan bapak-bapak yang sudah pegang kue di sebelah kanan
ada 6 yang akan berikan kue. Dan pengurus PKB yang ada saat ini ada 7 dan masih ada kue tersisa di depan. Silahkan 6 orang dari 7 pengurus ini memberikan kuenya kepada Ibu Pendeta, pengurus SMGT, perwakilan PPGT, PWGT, lansia dan perwakilan majelis. Silakan. Yang satu tahan dulu ya karena ini 6. Iya, rupanya Bapak kasih Mama. Iya. Iya, masih ada potongan kue 2 di depan. Silakan PKB 2 orang untuk mengambilnya dulu. Tunggu saja. Dengar saja aba-abanya Pak. 3 kue ini, 3 potongan kue yang masih tersisa akan dibagikan kepada anggota jemaat yang hadir saat ini. Siapapun yang mau dilayani hari ini silakan. 3 orang PKB. Male kami bagi dari kami. Tiro mindana tulami ben. Bisa. Terima kasih. Demikian simbolisasi acara ulang tahun PKB di yang ke-17. Ya Pak? Yang sisanya nanti dibawa saja dulu. Himne PKBGT, semua PKB diharap untuk berdiri. Dimohon kepada seluruh PKB untuk berdiri. simbolisasi perayaan hari ulang tahun PKBGT yang ke-17 dan kepada Ibu Mariana diucapkan terima kasih. Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Betapa kami mengalami sukacita hari ini, Tuhan berkati kami semua boleh menikmati persekutuan ibadah pada hari Minggu ini. Bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang senantiasa kami renungkan. Tuntun kami ya Roh Kudus supaya firman-Mu yang telah kami renungkan ini boleh mengambil tempat di dalam hati kami. Kami selalu mau hidup rindu untuk berjumpa dengan Tuhan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan senantiasa mau memberikan kami kesempatan untuk dipulihkan dari setiap keterbatasan
hidup kami. Karena itu kuatkanlah iman kami, jadikanlah kami hamba-hamba Tuhan yang siap selalu untuk dibaharui dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini bersama dengan PKB Gereja Toraja dalam usia yang ke-17 tahun. Terima kasih penyertaan-Mu bagi persekutuan ini untuk terus menjadi alat Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu, dalam keluarga, di tengah bangsa ini untuk membawa berkat. Kiranya kehadiran PKB Gereja Toraja akan selalu membawa warna yang berbeda, yang selalu membangkitkan semangat hidup baru untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk PKB Jemaat Karambe, Tuhan selalu memberkati, memberi kekuatan, kesehatan, hikmat, sehingga menjalankan tanggung jawab pelayanan sebagai pengurus, anggota akan terus menjadi berkat di tengah jemaat-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami, keluarga kami, anak kami yang berulang tahun dalam sepanjang minggu ini, tanggal 27 hingga tanggal 2 November hari ini. Tuhan berkati, Tuhan terus melindungi kehidupan setiap hamba Tuhan dalam menikmati usia ini. Dalam setiap umur yang Tuhan berikan akan membawa semangat gairah hidup yang selalu hidup memuliakan nama Tuhan dan bersyukur senantiasa. Bersyukur kepadamu bersama saudara-saudara kami, keluarga, Ibu Nurani M. Pakiding, Nenek Rikar, Nenek Masola, Nenek Ayu, Papa Elda, dan saudara kami Agus Sandi. Atas berkat-Mu dalam hidup mereka untuk dipersembahkan di hari ini dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih untuk pekerjaan kami, terima kasih untuk kesehatan kami, terima kasih untuk kesembuhan kami. Terima kasih untuk kesuksesan dalam setiap usaha-usaha yang kami bangun. Terima kasih Tuhan dalam rumah tangga kami, terima kasih untuk kami boleh menyelesaikan setiap pergumulan yang ada. Begitu banyak berkat-berkat Tuhan kami alami dalam kehidupan kami, kiranya semuanya itu senantiasa membuat kami selalu bersyukur dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dalam pergaulan mereka, dalam pertumbuhan mereka. Pimpin mereka satu persatu dalam kehidupan mereka, menjadi anak-anak yang membawa sukacita dan senantiasa melakukan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk usaha mencari pekerjaan, kiranya anak-anak kami senantiasa Tuhan bukakan jalan, sehingga mereka semua boleh mendapatkan yang terbaik untuk menjalani kehidupan dan aktivitas mereka dengan baik. Bapa di sorga, beberapa anggota jemaat Tuhan yang sementara menanti pemulihan kesehatan daripada-Mu, baik di rumah sakit ataupun di rumah. Kami berdoa Tuhan pulihkan mereka, Tuhan menjumpai mereka, Tuhan mengangkat sakit penyakit mereka, memberikan kesabaran, hikmat untuk menghadapi sakit penyakit. Mereka akan senantiasa percaya bahwa ada jalan keluar yang baik Tuhan siapkan untuk kesembuhan dan pemulihan kesehatan mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, perawatan para medis yang sementara mereka terima menjadi kesembuhan bagi setiap yang sakit. Berdoa juga ya Tuhan buat keluarga yang berduka cita menghadapi peristiwa kematian orang yang terkasih dalam keluarga. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga yang akan merencanakan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pemakaman jenazah anggota keluarga. Tuhan bukakan kesempatan itu, Tuhan aturkan waktu sehingga semuanya boleh direncanakan dan diatur dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan.
Berkati semua keluarga untuk terus hidup dalam permohonan, memohon penghiburan hanya daripadamu. Kekuatan, hikmat Tuhan berikan sehingga segenap keluarga senantiasa tetap membawa duka cita kepada Tuhan, mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Berdoa untuk seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dalam minggu ini oleh majelis gerejamu, pengurus OIG. Tuhan berkati semua dapat dikerjakan, diurus dengan sebaik-baiknya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa buat seluruh kegiatan dalam rangka perampungan pembangunan gerejamu. Tuhan berkati para pekerja tukang, panitia pembangunan majelis gereja, dan semua unsur yang terlibat bertanggung jawab untuk pembangunan gedung gerejamu ini. Tuhan berkati sehingga sungguh-sungguh apa yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan boleh terwujud dengan baik. Berkati seluruh anggota jemaat Tuhan untuk bergandengan tangan, bertanggung jawab bersama-sama untuk menyelesaikan bangunan gedung gerejamu di sini. Ya Tuhan, berdoa untuk pemerintah kami, berkati, mampukan mereka untuk dapat mengayomi masyarakat, berikan hikmat keadilan untuk dapat diterapkan di dalam pemerintahan di tengah bangsa dan negara ini, di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana kami berada saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, peliharakan kami semua dalam hidup kami, kuatkan iman kami menghadapi setiap pencobaan kehidupan yang kami temui. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Karena hari ini PKB merayakan ulang tahunnya, maka saya akan menyapa PKB terlebih dahulu. Salam PKB. Mantap. Terima kasih. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Aji Mangiri yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita siang ini. Juga disampaikan terima kasih kepada semua rekan-rekan Majelis Gereja Jemaat Karambe kelompok Karasikbe yang hari ini telah mengambil bagian dalam ibadah, juga kepada song leader, liturgis, operator organis, dan semua yang ikut mengambil bagian diucapkan terima kasih, Tuhan dimuliakan. Saya juga menyampaikan selamat hari Minggu kepada semua jemaat Karambe yang hadir pada ibadah ini. Tuhan dimuliakan. Adapun warta jemaat Minggu 2 November 2025, yang pertama disampaikan kepada anggota jemaat Karambe bahwa pengurus dan guru SMGT Jemaat Karambe akan mengadakan aksi massa hari ini Minggu 2 November 2025 dalam bentuk sambal goreng, barangkali tempe, dengan harga 30.000 per pieces di depan gereja. Untuk mendanai perayaan Natal SMGT, mohon dukungan dari kita semua. Yang kedua, persiapan bersama pelayan ibadah PGT dilaksanakan Senin 3 November 2025 pukul 16. Pemimpin persiapan Saudara Gabriel Hoar Tanjung STH. Kemudian yang ketiga, sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan Rabu 5 November 2025 pukul 20. Pelayan Penatua Uniyanti Mendila melalui YouTube Jemaat Karambe. Yang keempat, disampaikan kepada anggota Jemaat Karambe bahwa Panitia Natal Jemaat Karambe akan mengadakan pencarian dana pada
hari Minggu 9 November 2025 dalam bentuk aksi masak berupa ayam goreng lalapan 30.000 per pak dan dankot ayam 20.000 per pak. Yang kelima, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 11 November 2025 dilaksanakan pada hari Sabtu 8 November 2025 pukul 16, pemimpin persiapan Pendeta Kurnia F. Rambulangi STH. Demikian penekanan warta. Atas ketenangan kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan dimuliakan. Telah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkar. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, pergilah dan siap sedialah selalu berjumpa dengan Yesus untuk dipulihkannya, sehingga selalu menerima keselamatan dalam perjumpaan dengan Kristus. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Allah mengutus kita ke dalam dunia untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Mari dengan senang kita melayani umat Tuhan. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang.